kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen aktif skala 3, khususnya tentang pelepasan plasenta. Pelepasan plasenta merupakan manajemen aktif skala 3 dalam proses persalinan, yang dimana plasenta terlepas dari janin rahim setelah bayi lahir. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya persalinan. Yang pertama yaitu mekanisme Schultz. Nah, mekanisme ini merupakan pelepasan plasenta yang dimulai dari sentral atau bagian tengah. Nah, pelepasan dari tengah ini mengakibatkan perdarahan tidak terjadi setelah plasenta lahir. Artinya, pada mekanisme Schultz ini tidak terjadi perdarahan sebelum plasenta lahir. Karena apa? Karena darah tertahan di belakang plasenta dan baru keluar setelah plasenta lahir. Mekanisme Duncan merupakan terjadinya pelepasan plasenta dari pinggir atau bersamaan dari pinggir dan tengah yang mengakibatkan semburan darah sebelum plasenta lahir. Artinya, karena mekanisme ini terjadi ketika plasenta terlepas dari pinggir, akibatnya darah keluar lebih dulu sebelum plasenta lahir. Karena tidak ada yang menahan darah di belakang plasenta. Berbeda dengan mekanisme Schultz, yang dimana darah tertahan di belakang plasenta. Untuk memastikan plasenta benar-benar sudah terlepas, kita perlu memperhatikan 3 tanda penting, yaitu 1. Perubahan bentuk uterus, yang dimana awalnya dia berbentuk doskoid atau berbentuk seperti buah pir menjadi globuler atau berbentuk bulat akibat dari kontraksi uterus. 2. Semburan darah tiba-tiba. Nah, pada mekanisme Schultz itu darah keluar tiba-tiba setelah plasenta lahir. Sedangkan pada mekanisme Duncan itu semburan darah tiba-tiba keluar terlebih dahulu baru plasenta lahir. Tanda yang ketiga yaitu tali pusat memanjang. Satu, pemberian uterotonika. Jadi setelah bayi lahir dalam waktu 1 menit, periksa kembali fundus uteri untuk memastikan tidak adanya janin kedua. Lalu suntikan oksitosin sebanyak 10 IU secara intramuskuler. Nah, apabila tidak tersedia oksitosin, maka bisa diberikan uterotonika lainnya seperti ergometrin atau metil ergometrin ataupun misoprostol. 2. Melakukan peregangan tali pusat terkendali, yaitu dengan cara letakkan klem pada tali pusat yang berada di depan perineum dan pegang klem tersebut menggunakan 1 tangan. Saat uterus berkontraksi, suruh ibu untuk mengejang. Jadi Bu, kalau ibu rasa ingin beneran, kalau beneran ya Bu ya. Dan regangkan tali pusat ke bawah. Bersamaan dengan itu, lakukan gerakan dorsokranial di atas tulang pubis ibu menggunakan tangan lainnya. Perhatikan apakah tali pusat bertambah panjang selama 30-40 detik saat kontraksi uterus. Bila tidak ada penambahan panjang tali pusat, maka dapat disimpulkan bahwa plasenta belum turun. Maka, hentikan peregangan tali pusat dan tunggu kontraksi berikutnya. Kemudian, ulangi peregangan tali pusat dan gerakan dorsokranial hingga plasenta lahir. Setelah plasenta lahir, pegang dengan 2 tangan yang membentuk baskom. Lalu putar searah jarum jam hingga membran plasenta dapat keluar dengan sempurna bersama plasenta. Terakhir, pastikan keutuhan membran dan plasenta yang lahir untuk menyingkirkan kemungkinan retensi plasenta.
melakukan massase. Jadi setelah plasenta lahir, lakukan massase uterus hingga uterus berkontraksi dengan baik, serta periksa uterus setiap 15 menit selama 2 jam pertama dan lakukan massase bila uterus terasa lembek.